Hello, oke sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola. Kali ini bersama gua Nunoy kembali di konten serunya sepak bola, dan di konten serunya sepak bola kali ini pengen membahas lanjutan Super League yang dimulai lagi, digelar kembali setelah libur pasca SEA Games. Dan Super League yang pengen gue bahas di pertandingan Super League kali ini yaitu pertandingan big match antara Persebaya versus pemuncak klasemen yaitu Borneo FC. Tetapi sebelum melangkah masuk ke dalam pertandingan, gue pengen bilang ini ada yang berbeda dengan penampilan background gue, ya kan? Kalian pasti kalau yang sering menonton konten gue paham ya sob ya. Gue lagi di rumah kakak sepupu gue, lagi di apa ya, lagi di kamar gamingnya, kamar bermain gamenya. Dan ya izin mas, kalau Mas Ferli nonton video ini numpang ya bikin konten, izin. Nah ya izin aja, padahal gue udah sering bikin konten di sini juga, emang permisi. Oke sob, kita melangkah ke dalam konten serunya sepak bola kembali. Balik lagi ke konten serunya sepak bola. Hasil imbang 2-2 harus terjadi di pertandingan Persebaya tuan rumah sebagai tuan rumah melawan Borneo FC. Ya gue bilang itu apa ya, itu merugikan untuk kedua tim. Borneo FC yang sedang dikejar oleh dua kandidat terdekatnya, musuhnya di bawahnya yang poinnya tidak berjarak jauh, cuman mendapatkan 1 poin, berjarak 4 poin dari Persija Jakarta, 4 apa 3 poin, 4 poin kayaknya dari Persib Bandung, 5 poin. Tidak bisa memaksimalkan kemenangan 3 poin saat bertandang ke Surabaya. Sementara Persebaya sendiri, dia kan baru ganti pelatih juga. Sekarang pelatihnya di caretaker tuh dipegang siapa lupa gue, yang masih orang Indonesianya juga, pelatih asingnya tuh belum dikontrak tuh. Dan ini hasil imbang berturut-turutnya Persebaya yang kemarin 4 kali, sekarang yang ke-5 kali lah sob. Oke. Pertandingan ya kalau bisa dibilang dari berjalannya lini tengah ya harus diakui di apa ya, dikuasai oleh tim tamu Borneo FC. Peralta benar-benar bisa menunjukkan sebagai pemain jenius lah untuk sampai saat ini membawa Borneo FC sob. Oke. Dan kalau dari kubu Persebaya sendiri, gua rasa man of the match si Malik Rizaldi setelah diberikan kebebasan bermainnya lebih enjoy. Gua hitung perasaan dribble suksesnya Malik Rizaldi itu bisa 2-3 yang benar-benar bisa apa ya, bisa mengkhawatirkan, bisa bikin rusuh pertahanan Borneo FC sampai ke depan kotak penalti. Ada satu yang berbahaya banget, dia udah sampai nekuk melakukan capping gitu, dan Malik Rizaldi menyelamatkan Persebaya juga dari muka kekalahan. Ya, kita masuk ke golnya Borneo FC. Ini perang juga antar kiper yang bagus, antar kiper yang keren, antara Nadio dan Hernando Ari. Hernando Ari bisa 3 atau 4 save penyelamatan penting yang keren, sementara Nadio ada 2 atau 3 lah penyelamatan yang bagusnya. Termasuk yang golnya siapa yang pemainnya Timor Leste tuh, set udah one by one masih bisa ditutup bolanya, masih bisa di blok, masih bisa ditahan oleh si Nadio juga, dan bola muntahannya baru dah diselesaikan oleh Gali Freitas. Ya sementara Persebaya ya lebih mengandalkan kecepatan, lebih mengandalkan juga antara winger-wingernya, antara Gali Freitas dan Malik Rizaldi, walaupun kinerjanya terlihat dominan lebih banyaknya si Malik Rizaldi. Hernando Ari di babak pertama menyelamatkan berapa kali tuh, baru awal babak aja ada peluang dari Peralta yang drop ball dan masih bisa ditahan oleh Hernando Ari. Terus ada tendangan semi first time juga lah ya, bisa dibilang sebutannya, dari Kei Hirose, masih bisa
tepisannya bagus banget dari Hernando Ari, geleng-geleng kepala. Terus yang ketiga ya Peralta berperan penting juga, dia menghadirkan pass to assist sebelum mencetak gol. Dia mengoper ke temannya yang membuka ruang, temannya melakukan cutback, bolanya dikirimnya cutbacknya bola Swingong sehingga tinggal diteruskan doang. Bolanya dikirimnya juga lumayan kenceng, jadi tinggal diarahkan doang ke pojok gawang oleh yang mencetak gol, siapa lagi gue lupa. Yang mencetak gol ya Hernando Ari. Udahlah tinggal tinggal terpana terpaku ya, emang bolanya sulit, bolanya susah, proses golnya dari Borneo bagus. Terus ya Persebaya bisa mengejar dari golnya yang Galih Freitas itu. Galih Freitas sebelum dia mencetak gol itu beberapa kali bisa dibilang nggak kelihatan juga sob, permainannya lebih mengandalkan Malik Rezaldi, lebih dari sisi kiri lapangan sob, menyerangnya gitu. Sementara gol ke apa namanya? Golnya Persebaya yang terakhir ya itu kan dari bola free kick bolanya keluar. Terus bola jatuh dari langitnya, diselesaikan oleh Malik Rezaldi, jatuh ke Malik Rezaldi, bola nemunya ke Malik Rezaldi. Semenjak Galih Freitas keluar, serangan Persebaya sebetulnya di kanannya lebih 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 terisolir lagi, lebih mati lagi sob, kanannya Persebaya gitu. Sedangkan kirinya si Malik Rezaldi kerja sendirian tetapi benar-benar bisa meneror lewat dribble kecepatannya gitu. Dan ya golnya Borneo yang kedua ya umpan dari Peralta yang diteruskan oleh backnya Persebaya bunuh diri. Hernando juga nggak bisa berbuat banyak, emang bola-bola kayak backnya tuh pengen melakukan sapuan, padahal itu sepanjang pertandingan kedua backnya itu bagus sama pemain anaknya legenda Persebaya yang musim lalu bermain untuk Persib Bandung lagi, siapa namanya lupa gua, yang mantan timnas juga. Nah, dua center back ini bagus banget, bahkan tengahnya Persebaya tuh berapa kali lolos tetapi diselamatkan oleh kinerja dua back Persebaya ini gitu. Dan ya emang lagi apes aja, bapuk aja tuh yang pemainnya Persebaya, yang Leo Lewis ya yang melakukan bunuh diri on goal. Bahkan gue bilang kinerja dua back center backnya Persebaya ya lebih bagus, lebih solid dibandingkan dua kinerja backnya Borneo. Pemain gelandangnya yang solid, yang keren, yang kuat gitu, yang tampil tampil nyata lah, terbukti positif lah gitu. Ya golnya Galih Freitas aja gol lagi dari Galih Freitas aja ya berasal dari blunder ya pemain Borneo yang nahan bola, kontrol bolanya terlalu berani, tinggal melakukan sapuan aja gitu ya, direbut yang menurut gue ya kagak pelanggaran itu. Terus akhirnya Galih Freitas memanfaatkan tersebut, udah kosong ya. Nadio juga tetap keren sih di pertandingan tersebut. Dan oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola bersama gua Nunoy. Jangan lupa untuk saksikan konten serunya sepak bola selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola. Jaga kesehatan sob.